Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 Mandiri, sopan santun, bertanggung jawab. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Di tema 1 kita sudah belajar tentang makhluk hidup, yaitu mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai anak muslim, kita juga harus meyakini dalam hati kita serta meyakini bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Ingatkah kalian anak-anak bahwa di lingkungan sekitar kita ada beberapa jenis benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ketiga benda tersebut mengalami perubahan. Begitu juga dengan masyarakat di sekitar kita. Masyarakat di sekitar kita juga ada perubahan, dan masyarakat di sekitar kita ada perubahan dan perbedaannya, yaitu bisa jadi tentang asal-usul tempat tinggalnya, sukunya, agamanya. Nah, anak-anak, untuk menyelaraskan perbedaan masyarakat kita yaitu dengan cara musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan bertujuan mencapai keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah pun kita pasti timbul perbedaan. Nah, disitulah kita memerlukan adab yang baik ketika bermusyawarah. Ketika pendapat kita diterima, kita tidak boleh tinggi hati. Tapi ketika pendapatnya tidak terpakai atau ditolak, kita harus tetap ikhlas dan berlapang dada untuk melaksanakan hasil musyawarah. Dengan terbiasa bermusyawarah, anak-anak, kita juga akan terbiasa untuk menerima perbedaan. Kita juga akan terbiasa menerima perubahan yang terjadi di sekitar kita. Di semua wujud benda di sekitar kita, insya Allah semuanya juga mengalami perubahan. Ada perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi padat atau sebaliknya. Ada perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas dan sebaliknya. Yang ketiga, ada perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan siap hari ini untuk menyimak pembelajaran. Nah, anak-anak, tahukah kalian hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan melaksanakan opening tema. Pada opening tema kita kali ini akan menyimak sebuah video pembelajaran yang spesial. Anak-anak, karena Ustadz dan Ustadzah di semua jenjang kelas 3 akan melakukan eksperimen. Wah, eksperimen tentang apa ya? Coba anak-anak perhatikan benda-benda di depan Ustazah. Hari ini kita akan bereksperimen tentang perubahan wujud benda. Untuk lebih jelasnya, kita simak ya penjelasan berikut ini. Kita akan mempelajari tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Ayo kita simak bagaimana perubahan fisik ini terjadi. Eksperimen pertama adalah tentang mencair. Di sini Ustazah memiliki, tahukah anak-anak apa ini? Ini adalah mentega. Kita akan mempraktekkan atau membuktikan bagaimana proses mencair itu terjadi. Ustazah juga mempunyai sebuah wadah dan sebuah kompor dengan api kecil. Pertama-tama kita akan menyalakan kompornya terlebih dahulu ya. Setelah itu Ustazah akan mengambil sekitar 1 sendok mentega padat. Kita taruh di sini. Dan kita amati apa yang akan terjadi.
Nah, coba anak-anak perhatikan ketika terkena panas api, mentega padat ini lama-kelamaan akan mencair. Nah, anak-anak coba perhatikan, setelah beberapa lama mentega yang padat ini benar-benar berubah menjadi cair. Mencair adalah perubahan benda dari bentuk padat menjadi cair. Selanjutnya, kita akan membiarkan mentega cair ini berada di suhu ruangan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Sambil kita menunggu apa yang terjadi dengan mentega tadi, Ustazah punya satu benda yang akan Ustazah cairkan. Ini adalah benda kesukaan kalian. Apakah ini? Ini adalah coklat. Ustazah akan memanaskan coklat ini dan kita akan melihat apa yang terjadi. Ustazah sudah memasukkan coklat ke dalam tabung dan akan memanaskannya di atas api. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ketika terkena panas, coklat padat ini lama-kelamaan akan mencair. Seperti ini. Setelah coklat ini mencair, kita akan biarkan dia di dalam suhu ruangan dan akan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, anak-anak, ini adalah mentega yang tadi sudah kita cairkan. Ketika kita membiarkannya di suhu ruangan, lama-kelamaan mentega yang padat yang Ustazah sudah cairkan akan kembali ke bentuk padat seperti ini. Begitu pula dengan coklat yang Ustazah cairkan, dia kembali membeku. Apa kesimpulan dari dua eksperimen yang sudah kita lakukan? Pertama, mencair adalah proses perubahan dari bentuk padat ke bentuk cair. 2. Dan membeku adalah proses perubahan dari bentuk cair ke bentuk padat. Nah, anak-anak, berikutnya adalah eksperimen yang kedua, perubahan wujud menguap. Di rumah kalian tentu sudah pernah melihat air yang dimasak, bukan? Marilah kita mencobanya bersama-sama ya. Nah, berikut ini adalah air yang kita masukkan ke dalam tabung gelas ini. Lalu kita panaskan. Nah, beberapa saat kemudian setelah dipanaskan, air ini akan menimbulkan gas. Coba, ini sudah mengeluarkan asap. Itu tandanya air berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, air yang kita panaskan tadi kita tutup. Nah, beberapa saat kemudian setelah kita buka, apa kira-kira yang terjadi anak-anak? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Nah, di dalam tutup ini akan terbentuk titik-titik air. Nah, dari manakah titik air ini berasal? Titik air ini berasal dari panas yang menguap. Lalu saat bersentuhan dengan tutup gelas yang dingin ini, maka uap minuman itu tadi akan berubah menjadi titik air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, sekarang kita ke percobaan yang ketiga. Di percobaan ketiga ini kita akan membuktikan perubahan wujud benda mulai dari padat ke gas dan kebalikannya, gas ke padat. Oke ya, kita buktikan. Yang pertama, Ustaz punya kaleng bekas. Oke, yang kedua pasir. Yang ketiga kapur barus. Oke, kalian tahu kan semuanya kapur barus ini bentuknya keras ya kan? Ini dari benda padat ya. Ustaz juga sudah siapkan kapur barus yang sudah dihaluskan. Baik ya, kita mulai percobaannya. Langkah pertama, kita masukkan ke
dalam kaleng bekas ini pasir, oke, dan kita tambahkan kapur barus yang sudah kita haluskan tadi. Aja. Kita campur. Baik, kalian bisa mencobanya juga di rumah. Kita tutup. Baik. Kemudian yang terakhir kita panaskan. Baik, kita tunggu sampai beberapa saat lagi. Ya, setelah beberapa saat, ya, setelah ini panas, kita tambahkan di atasnya air es. Oke ya, kita taruh di sini. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, kita lihat ya, anak-anak. Sekarang kita buka. Apa yang terjadi saat kapur barus ini kita panaskan dari bawah dan kita dinginkan dari atas. Baik ya anak-anak ya. Sekarang Ustaz matikan apinya. Kita turunkan esnya. Baik. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Kelihatan ya anak-anak ya. Kapur barus yang awalnya itu padat, setelah kita panaskan berubah menjadi gas. Ada uapnya. Baik ya, kalian bisa mencobanya di rumah, tapi ingat pakai masker ya. Oke. Kemudian, apa yang terjadi dengan kapur barus yang dari atas kita dinginkan? Halo sahabat cerdas, Kalau kali kita ini lihat di sini, kita akan belajar tentang perubahan karena wujud dari benda. atas tadi kita dinginkan, uap kapur barus yang mulai karena kita panaskan tadi berubah menjadi titik-titik kristal di tutupnya botol. Baik, jadi Perubahan wujud kapur benda barus yang merupakan padat perubahan bentuk pada benda menguap yang ke terjadi udara. karena peristiwa Itu kita penyerapan sebutnya atau perubahan pelepasan kalor. wujud menyublim. Sedangkan Perhatikan bagian perubahan benda wujud benda gas, berikut kapur ini. barus yang bentuknya gas, Berdasarkan kita bagian tersebut, dinginkan kita dapat mengetahui dengan es tadi. perubahan wujud dari Ditutupnya padat menjadi menjadi cair kristal-kristal disebut padat mencair. seperti ini. Ini Sedangkan anak-anak, perubahan oke ya. wujud dari Ini cair menjadi padat menandakan bahwa perubahan wujud dari gas Perubahan wujud menjadi dari padat cair menjadi gas kita disebut sebutnya menguap. mengkristal. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair anak-anak, disebut mengembun. itu tadi percobaan wujud kita mulai dari padat season menjadi gas 1, disebut 2, mengembun. dan 3. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagian tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air.
Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Pesan dari Ustazah, rajin belajar, jaga sholat 5 waktu, membaca doa al-masurot, dan mengaji setiap hari ya. Anak-anakku, insya Allah yang tadi semua sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah akan kita pelajari bersama dalam tema baru kita yang berjudul Bersatu dalam Perbedaan dan Perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.